Halo teman-teman, selamat datang di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan mini project kita terkait nonton film Angga Flick ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan dari episode yang kemarin kita membuat kayak film-filmnya. Untuk sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat fitur CRUD data filmnya ya. Dan mohon maaf teman-teman, tadi sebenarnya udah aku jelasin semuanya dan setelah aku cek itu suaranya nggak ke rekam cuma jadi nggak ada suara, jadi ini cuman aku jelasin secara uh, intinya aja ya, jadi nanti aku kelihatan kodenya gimana sampai udah start jadi seperti ini alurnya ya. Dan teman-teman mungkin bisa pause videonya terus ikuti kodenya aja. Untuk penjelasannya ya singkat aja. Oke, kita kembali ke kode dulu ya. Ini hasil akhirnya. Oke, kita ke kode terlebih dahulu. Pada kodenya, kita menambahkan beberapa uh, jadi yang pertama, kita membuat model terlebih dahulu. Model, kita membuat model baru namanya film model. Yang mana yang penting ini, tabelnya, nama tabelnya kita rubah dengan sesuai tabel yang ada di database kita ya, yang ada di PHP admin. Terus sama ini allowed field ya teman, jadi ini kolom apa aja yang nanti kita akan ubah datanya atau kita ingin isikan datanya, itu kayak jadi yang diizinkan itu nama, poster, terus durasi sama status ya. Ini sesuai yang ada di ini loh, tabel film. Nah, aku tampilkan di browsernya itu. Ini sesuai nama kolomnya, kayak nama, poster, durasi, review. Oke, kita kembali ke kode. Setelah membuat model, kita membuat fungsinya, teman. Fungsi query untuk menampilkan data dari tabel film. Nah, kita membuat dua fungsi. Untuk fungsi pertama, get show film. Get show film itu tujuannya untuk menampilkan film yang show atau film yang ditampilkan. Karena kita membuat query-nya ya, membuat query-nya itu seperti ini. Jadi contoh query-nya seperti ini. Teman bisa ikuti yang membuat pada filternya itu dengan kita menambahkan query where. Jadi ini akan menampilkan data film yang hanya statusnya ditampilkan. Jadi ini kalau ditampilkan itu satu ya nilainya, kalau nggak ditampilkan jadi 0. Karena kita ingin menampilkan di halaman dashboard, jadi pada episode kali ini kita membuat dashboard film ya. Jadi ya, itu akan mengawal data-data film kita yang ditampilkan. Oke. Jadi kita membuat fungsi get film, di mana pada query-nya ini kita tidak ada filter where-nya. Jadi ini semua film meskipun statusnya itu aktif atau tidak aktif, statusnya 0 atau 1, itu akan ditampilkan. Ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu, setelah modelnya sudah selesai, kita beralih ke controller ya. Di controller, kita jangan lupa untuk ini teman-teman, mau mengimport model kita. Caranya seperti ini untuk mengimport model kita ya, agar model kita itu bisa digunakan pada fungsi yang ada di controller kita ya. Jadi kita membuat controller baru, film controller ya. Di dalam fungsi indexnya kita deklarasikan ya, film modelnya dengan cara membuat variabel film model, terus kita
new class modelnya, ikuti aja teman-teman. Terus kita buat variabel baru film ya menyimpan menyimpan hasil query-nya. Jadi kalau model ini kita kan ingin mengambil fungsi ini kan get film. Caranya mengambil fungsi get film itu caranya seperti ini teman-teman. Ini modelnya kita ambil kan yang sudah dideklarasikan, terus kita tinggal ambil aja fungsinya. Ini ya get film. Nah, setelah itu kita buat variabel baru ya, data itu bentuknya array ya, array kita namain film, terus hasilnya query tadi kita masukkan ke sini. Setelah itu kita membuat ini teman-teman, membuat file view baru yang namanya dashboard view ya, dashboard view. Nanti isinya aku jelasin habis ini. Terus datanya tadi, data query-nya, hasil query tadi kita masukkan ke sini agar ketika nanti kita buka halaman view-nya, itu data hasil query-nya itu ditempelkan di sana, bisa diakses ya. Jadi untuk film ini menyesuaikan nama variabel yang akan digunakan pada view-nya ya. Jadi misal di view-nya itu ini ditulis apa ya, data ya, nanti di view-nya harusnya data atau nah, itu sama dengan indeknya. Oke, setelah itu kita coba ini guys, kita buka view-nya. Jadi kita buat file baru namanya dashboard view dan isinya itu screen. Jadi untuk isinya ini sebenarnya sama seperti punyanya katalog ya, copy, cuman yang ganti itu bagian ini. Setelah satu katalog ini ganti dengan tabel, cuman bisa sih, cuman ini aja sih. Yang lainnya itu sama, karena itu untuk settingan bootstrapnya. Yang kita ganti cuma kontennya aja yang ada di jadi kita buat tabel ya. Ini kita buat ini untuk yang titelnya ya, kayak kolom judulnya. Terus ini tbody untuk isi tabelnya. Nah, jadi untuk menampilkan data tadi, data hasil query yang dilempar di view tadi, kita kan lempar ini data. Itu caranya menggunakan for each element. Nah, caranya seperti ini. Dalam fungsi for each ini, pertama kita memasukkan variabel film ini. Nah, variabel film ini diambil dari mana? Ya dari ini teman-teman, nama film yang kita buat tadi. Misal namanya buah, ya nanti harusnya di for each ini buah. Ya. Terus kita tambahkan as variable item. Jadi ini seperti apa ya? Dideklarasikan lagi, tapi ini variable item ini sudah mengambil per itemnya. Gimana ya? Kan kalau film ini bentuknya segerombolan, sekelompok. Jadi kayak misal film Avenger 1, Avenger 2 gitu ya. Untuk yang itemnya ini maksudnya itu sudah istilah, wah, oh ini Avenger 1, Avenger 2, kayak isi itemnya itu nanti bisa ditampilkan. Objeknya diambil. Jadi kita tinggal setelah kita buat for each-nya ya, kita buat PR ya. Jadi ini masuk ke dalam perulangan ya. Kita tinggal sesuaikan. Nah, kan karena ini bentuknya objek ya. Nama poster durasi ini disesuaikan dari ini teman-teman. Select-nya ya. Hasil select-nya ini. Kalau nggak sama ya nanti dia akan error atau datanya nggak nampil. Seperti itu. Harus sama sesuai yang di select teman-teman. Oke, kita ke sini. Jadi kita ingin menampilkan nama. Oke, nama. Terus poster. Di kolom utama poster, durasi dan status. Seperti itu teman ya. Itu aja. Terus setelah view-nya udah selesai, kita ke roots teman ya. Kita tambahkan roots baru. Terus nah, di config ya, wp config terus.
Kita menambahkan routers baru, get ya, terus kita namain dashboard. Jadi dashboard film kita, dashboard, terus kita arahkan, ngambilnya itu dari film controller ya, terus fungsi index. Terus jangan lupa kita kasih filter teman-teman, agar kita ketika kita mengakses dalam dashboard harus sudah login. Kalau nggak login, ya nanti kita nggak bisa mengakses halaman dashboard ini. Ya, itu aja mungkin penjelasannya ya. Kita mungkin tinggal cek di browsernya aja. Oke, kita kembali ke browser. Jadi, teman kan kalau di refresh nanti tampilan seperti ini. Jadi, ini tabel yang kita buat tadi, ini yang nama poster ini yang terlihat tadi ya untuk titelnya ya. Terus ini Avenger ini merupakan hasil dari bodinya tadi ya, yang ada di perolangan ini mengambil dari ini teman, karena tadi cuma ngetes ya, jadi awalnya kan kosong tabelnya ini saya coba tambahkan nuansa sih, yang penting ada, itu akan tampil di sini. Jadi ketika nanti kita membuat menambahkan data baru ya, menambahkan data baru nanti otomatis akan langsung muncul di sini. Jadi ini masih termasuk fitur read-nya ya, untuk membaca uh, datanya. Yang belum kan create-nya nambah data, terus update-nya, terus sama delete-nya. Kita bisa cek di API di kanan bawah ya. Kita bisa lihat hasil query-nya itu asal usul dari variabel film tadi ini teman, view datanya. Ini sesuai dengan nama indeks kita yang kita buat tadi. Kalau misal film ya nanti default rate-nya juga film. Kalau misal buah ya berarti buah. Dan isinya ini bentuknya array ya, array objek ini. Ya di dalam arraynya itu ada beberapa. Udah saya jelasin di tutorial sebelumnya. Mungkin teman kalau ingin lihat penjelasannya, tentunya saya udah jelasin di tutorial CRUD di episode yang sebelumnya. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami ya dan bisa bermanfaat buat belajar coding teman-teman ya, menambah wawasan. Dan jika ada yang kurang paham mungkin bisa mendiskusikan di kolom komentar. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih telah menonton video sampai akhir. Mungkin saya akhiri video kali ini ya. Ya, semoga kita bisa lanjutkan videonya selanjutnya atau kelanjutan dari mini project. Oke, bye bye.